Tapi gue nggak tahu apa ya. Gue nggak usah, gue nggak suka nanya, gue malas gue. Gue sepede 98% Patrick bakal startingin Beckham. Patrick akan lebih milih Beckham dibanding Nathan. Pegang ngomong lu. Berarti si Beckham sebagai tengah Tengah. nemenin Pelupesi. Enggak, IMF antara dia di duet Sama Kambuaya. Kambuaya nggak bakal di startingin. 2 game terakhir nggak starting. Starting deh. Lawan Lebanon starting. Starting kan? Nah kan dia nyoba-nyoba formasi starting. Dan James kan Lupa gue. kan urat Oh, Mangun dia nggak ada. dia ditarik 70 ya, Urat Mangun Iya, masih cedera. Yang ada yang meninggal kan supporter Dinian di Kediri. Nah, ini Jawa. nih Urat Mangun nih 3 game ya, Iya, dia nggak masuk. main, ya. Itu bisa ngeklop gak itu dia. Kalau menurut gue sih nggak dijadiin starter dulu sih Urat Mangun. Bangun ya. Tapi kan Erick Thohir ngeluarin statement, Gimana? disiapin buat lawan Arab waktu Lebanon nggak diturunin. Takut cederanya kambuh lagi. Mungkin disiapinnya bukan dari menit awal kali, super sub kali. Wah, bisa jadi. Iya. Soalnya yuk waktu lawan Arab, Macam dia ya. gila tuh dia tuh. Strike juga bagus. Dia umur apa sih kemarin? Umur kan? Umroh dia, kan botak. Yang kemarin nggak, yang sekarang ini nih. Oh enggak. Oh, dia kan gacornya abis umur tuh. Mirip banget Olay jadinya. Botak dia jadi Iya. bangun. Tapi yang disayangin nih Ferdinand sih. Dia bakal main nggak sih Marcelino. ntar? Nah, tapi kalau Tandemannya kan Oleh tuh. Harusnya kan kenapa nggak dipanggil Marcelino? karena kan statement Patrick dari awal ke Indonesia, dia lebih milih Sokin Brats lagi bahas Indo nih. lebih milih Yang dari Sering. klubnya ya. sering main ya, banyak matchnya di klubnya dibanding yang begitu-begitu doang lah. Tadinya tuh sebelum ada Miliano gue yakin banget Egy pasti starter tuh. Egy nggak coba jadi dewa soalnya. Telak yuk. Iya, kan Milano. Sekelas, maksud gua tuh demen tipikal pemain ya. Iya. Miliano, Kambuaya, Yamal. Maksud gua yang Boleh berani santai ya. bawa santai tapi berani Nusuk, gocek iya. dia, enggak yang kayak bagi-bagi doang. Makanya gue berharap banget, pokoknya satu sih dari pas performa kemarin Nathan harus jadi starting buat naik turun bantuin. Nah, yang jadi bermasalah tuh kan kalau di sayap kirinya itu kan Urat Mangun kan salah satu opsinya. Urat Mangun cara mainnya mirip nggak Miliano? Bisa dibilang mirip-mirip, Ya. cuman dia tipikalnya bola deket. Iya kan dia penahan kan. Iya, Iya. dia apa sih gue nyebutnya? Ibaratnya kayak kalau Messi kan mainnya dribble dekat, Iya. kalau Ronaldo dribble jauh. Iya. Nah kalau dia tipikal yang kayak Messi dribble dekat Urat Mangun. Iya. Cuman Urat Mangun begitu yuk. Kenapa? Finishingnya Angin-anginan, lama. Iya. Berapa kali kan yuk depan satu lawan satu lawan kiper Iya, nih. gocek ya. Bukannya langsung Maksud- finishing, iya. di dribbling dulu ke kanan. Kan Miliano juga pernah ngeluarin statement tuh, dia masih ragu untuk nge-shoot atau crossing. Nah itu dia tuh, dia labil orangnya. Tapi kayak kalau temennya Ole dia gila deh. Umpan-umpan ya. Ole kan juga bukan tipikal striker kayak Lewandowski, kayak CR. Bukan yang nunggu ya. Iya, yang nunggu tap in. Iya. Dia kan berani Jemput. berani jemput. Iya. Kalau saya kira berarti kayak siapa ya, kayak gitu ya. Halan lah ya. Benar. Nah, Terus tuh Haaland CF menurut gua sama Ambon tuh ngeluarin statement Haaland tuh CF terbaik untuk iya. saat ini. Bape. Masih telok kelengkapan Haaland. Oh iya. Kalau gue sih kurang setuju sih, gue Ken sih. Kan udah berumur yuk. Nah, di Bayern Munchen coba statistiknya dia golin mulu. Lawannya Ya udah, kita coba dado champion ya. Maksudnya kan oleh klub gua lagi di peringkat 2 soalnya. kalau seandainya lu bilang kayak gitu kan lawannya kita cek aja coba si siapa di Jerman tuh kayak lagi naiknya kita siapa sih? Enggak ada. Belum ada ya, Leverkusen nggak ya? Leverkusen zaman Sabi doang gila. Sekarang udah nggak ya? Gua jadi BA ini aja yuk. Mau gak setiap hari minum ini? Gila gak? Enak banget. Udah mulai masuk iklan kayaknya. Mau ya? Soalnya gua dilihat ada pamfletnya. Berarti Urat Mangun bakal main apa atau enggak sih? Kalau dari statementnya Bule sih, kayak tadi bilang disiapin buat Arab ya. Cuman nggak Iya. tahu sebagai super sub atau dari awal. Kalau gue sih pengennya Soalnya- jangan dari awal sih. Soalnya kalau menurut gue ya, kalau Kambuaya di kiri itu bukan posisi dia yuk, nggak pernah malah. Kemarin kan Boy kan lebih dominan di sana. Tapi kan dia ditaruhnya di IMF. IMF Tapi benar. dia majunya Maju ke lagi, kiri, iya. nggak ke bawah karena dia percaya Miliano. Iya. Soalnya untuk saat ini LMF ya nggak ada yuk Indonesia. Nggak ada Selain terlalu- Ragnar, nggak ada siapa lagi? LWF apa LF? LWF sorry, Oh, nggak ada kan iya selain sih. Ragnar. Paling ini Eliano. Eliano jadi tuh menurut gua nih Eliano bisa di kiri sih. Tapi kan Iya. dia ditaruh di kiri setiap menit udah di atas 40. Nggak jauh ya. Sebetulnya kalau kayak gitu
biasanya sih emang urat mangun spesialisnya. Kalau enggak, kalau itu Dan James aja LWF. James juga boleh. Iya, Dia masalahnya back tapi bukan kayak back yuk. Kebel dia. Iya kayak Bel kan awalnya back juga kan. Bek kiri, iya. Gue di masih Dan James. Dan James tuh di Belanda di apa ya? Gue lupa, pokoknya logonya oranye, kuning, merah. Iya. Gue nonton. Ini Az Al Akmar bukan ya? Gue lupa namanya. Pokoknya kemarin menang aja 2-1 ya. Bukan dia match bareng. Verdong sama Verdong, iya. ya, gile. Terus supporter PSG ngeluarin statement kenapa Verdong gak masuk starting pas lawan PSG. PSG. Karena pelatihnya ngasih kesempatan untuk apa sih namanya recovery buat Timnas. ke Arab. Keren banget ya. Yang gue salut tuh mereka pada ngedukung ya Iya yuk. Iya. Tapi awalnya Verdong dihujat yuk sama fans sendiri. fans Lili ya. Sebab Nggak ada yang setuju. Nggak Maksudnya makanya. nggak percaya lah. iya sih. Temannya aja tuh yang siapa tuh? Nama DPR Saroni. Oh, Saroni aja masih nggak percaya sama Verdong. sebab Pas gue nonton match emang iya nggak berani ngasih bola ke Verdong. Saroni. Gue lupa namanya siapa. Pokoknya siapa gitu. Gue kira Saroni siapa? Kalau di anjir. Kemana-mana. Tapi emang kelihatan nih Verdong belum sepenuhnya kayak di Indonesia main di Lili. Masih kayak ada beradaptasi mungkin. Ya, kalau menurut gue ini sih yang namanya rekan teman ini kan beda-beda. Iya benar. Iya, mungkin kayak Tapi dia disambut mulu ya sama Giroud yuk. ya. Maksud gue di Giroud welcome tuh, mulu Iya, ya. Giroud kayak kan Verdong kan tipenya introvert ya Verdong Iya, ya, introvert. jangan ngomong. Mungkin Giroud dia tipe ngerangkul senior. Iya. Nah, jadi emang tugas dia sih. Wah pas dimasukin di menit 71 gue inget apa berapaan tuh. Eh, Menit 80-an gol nyundul Giroud. Giroud, 2-1 jadinya. Tapi ternyata nonton Liga Prancis enak juga yuk. iya sih. Tipikalnya mainnya tuh cepet. Nggak kayak Liga Inggris. Liga Tergantung sih, Le. Gua nggak tahu. Kalau ada yang mau lu tonton sih kayaknya semua enak-enak aja. Enggak, tetep yuk. Hmm. Gue nonton Liga Italia, nontonin Jazz. Agak kurang. Kontrol bolanya tuh maksudnya apa sih tipe bolanya lambat, Lambat, main iya. lambat. Mungkin karena Italia emang mainnya santai kan. Emang Karena santai dia Italia gede juga, buku. iya. Kalau main kencang kan kayak Jerman kencang tuh. Jerman. Iya, Prancis. gila, Iya. Prancis. Wah, turun Korea Jerman lembut banget cara mainnya waktu dia kemarin. Enggak liganya maksudnya, Oh, liganya. bukan negaranya. Oh, liganya. Jadi kalau dari ente berdua nih gimana nih lawan Arab? Kalau Apakah gue sih ada optimis menang. optimis menang? Lolos ya. Bukan lolos, menang lawan Arab dulu deh. Menang lawan Arab dulu. Berarti kemungkinan besar berarti kan kalau ente Gue mau nggak mau emang ada. tapi ini ragu banget nih dari Kenapa? wajah kelihatan banget ragu. Dan lu Ya, semakin seberang. hari lu semakin Pesimis. Iya. Soalnya Saudi Gue inget banget 2 minggu yang lalu lu optimis banget berdua bahas Indonesia. Soalnya feeling gue Saudi Gila. bakal gila mainnya. Kalau menurut gue sih dia kalah sih. menang pasti bakal menang. Cuma Pelatihnya kan baru lah. Masuk Saudi. berat. Tapi yuk Arab Saudi ini make perihal yang tadi gue bilang tuh ngomelin psikolog pemain. Dia bilang beberapa pemain utamanya cedera. Kayak yang pemain di Al Hilal tuh, yang nendang penalti lawan Iya. pas cedera. Maksudnya permainan psikolognya itu gimana? Itu dia bukan bohongin sih, medianya naikin Oh. beberapa pemainnya tuh cedera. Jadi biar kita nggak ada pikiran antar dia main nih, tadi dia main nih gitu. Taunya ikut latihan semuanya. Tapi itu kan bisa jadi bumerang juga buat media atau si timnas Saudinya. Kalau mental kita udah kebentuk pede, karena kepedean si pemain yang dibilang itu nggak ada beneran nggak ada misalkan. Seandainya ada pun kita juga udah aman. Iya, nah itu ada balasannya si Iya. yang paling botak siapa dah? Justin. Pakai kacamata orang Indonesia. Oh, Pak Sumardi ya. Oh, Sumarji ya, Mas? Sumarji. Sumarji. oh, gue kira yang sini yang Ajax, bukan. Bukan Sempat Indonesia. dipukul sama official Thailand kan. Iya. Dia kan yang ngeluarin statement Apa tuh? di grup WhatsApp timnas, antusias pemain semua tuh udah gila. Gila, penonton aja kita sebagai ini aja nggak terima, nggak Nah, terima tapi sabar banget. Gua ngerasain dejavu. Kita kayak gini pas Patrick baru masuk, pas lawan Australia dibantai langsung kita 5-1. Ya, Sakit banget itu. Kan lu waktu lawan Australia Patrick masuk semangat banget kan? gua enggak, tapi gua Nungguin nggak match-nya. sesemangat itu sih. Itu kan karena ada beberapa pemain baru yuk. Baru ya. Gue semangat banget malah karena apalagi ngeliat permainannya awal-awal total football kan. Enggak, kalau yang sekarang ini nggak sesemangat yang awal-awal Patrick masuk, beda kalau- euforianya kalau gua. Kalau gua sekarang lebih ke arah optimis aja gitu. Optimis sih. Karena ngeliat pemain sih. Mau lawannya negeri Arab banyak Iya. tetap kita coy. Terus yang jadi pertanyaan nih, kan Indonesia lawan Arab nih. Hmm. Nah, setelahnya itu
si Irak ini kapan dia main lawan Arab dulu atau lawan kita dulu? Lawan kita dulu. Nah, jadi enaknya Arab itu. Oh, belakang. Istirahatnya 2 kali, dua kali lipat hari. Jadi capeknya di kita nih. Pertama, gue baca ya beberapa statement yang dikeluarin Erick Thohir, kita nggak dapat fasilitas yang cukup. Akhirnya kita ngeluarin budget sendiri untuk nyewa hotel yang lebih berfasilitas. Itu bisa lah ya? Iya, gue Gimana dia yang sekarang ini mudah tentang ini? iya. Terus Kalau Irak gimana? Di fasilitasin Irak? ya iyalah, orang kan anak Mas AFC di berdua. Kalau sama-sama negara Arab ya? Nah, terus kedua, pokoknya di Erick Thohir tuh ngomong kapasitas dan fasilitas untuk kita di sana tuh dapat, cuman nggak Maksimal ya? maksimal. Makanya mereka nyari sendiri. Secara jadwal pun yang diuntungkan Arab ya? Arab jauh, karena Indonesia main tanggal 9. Iya. Abis itu main tanggal 12, jeda 3 hari. Iya. Arab jeda berapa hari yuk? Mainnya tanggal 14. 14. Gue lupa Arab. Berarti Iran capek juga dong, cuma 2 hari selesai. Kan yang diuntungin Arab. Karena kan prediksi dari statistik secara tertulis Arab paling gede 62%. Lolos ya. Nah, kalau seandainya nih dari ronde yang ini langsung lolos, Piala Dunia langsung. Piala Dunia. Oke, kalau seandainya juara 2 atau juara 3, Juara 3 nggak lanjut, juara 2 lanjut. juara 3 udah nggak ikut Piala Dunia nih. Udah enggak. Hancur udah. Juara 2. Juara dua. Juara 3 sedih banget ya. Makanya nih kita nih cukup menang lawan Arab, segi lawan Irak. Dan kalaupun seandainya lawan Irak kalah, berarti kan kita tetap lolos. Enggak dong. Kan poin semua 3. Iya, Head to head lawan Arab kita menang hitungannya. Iya, head to head kan semua seimbang. Mungkin selisih gol pasti kan. Oh iya, selisih. Nah, kita kan nggak tahu nih kualifikasi Setelah ini. kita lawan Arab menang 1-0. Ya, 2-0. Misalnya 1-0 nih. Ya. Menang lawan Oh, Arab yang 1-0. ini. Iya. Ya. Nah, terus kita kalah lawan Irak 1-0. Terus si Irak pun dia kalah lawan Arab. 1-0. Iya. Jadi 1 semua tuh. Iya, dan poinnya 3 semua. Gimana tuh? Nah, mungkin kalau menurut gue di situ itu kayak digunain pakai kualifikasi head to head menang atau kalahnya. Jadi misalkan kan poinnya sama semua nih 3. Indonesia dan Arab kan menang Indonesia. Berarti Indonesia naik di peringkat 1 kan. Misalkan. Terus Indonesia kalau lawan Irak nih, berarti otomatis dia sama kan nih antara 1-2. Iya. Nah, Arab nih berarti semuanya menang semua nih. Iya. Poinnya 1 semua. Iya. Menurut gue balik lagi ke penentuannya di Irak Arab sih tetap. Kenapa di Irak Arab? Nggak mungkin 1-0. Iya, Misalkan. seandainya kan ada kejadian kayak gitu. Kita semua poinnya sama-sama 3 dengan selisih gol 1-0 semua. Gitu. Bukan 2-1, bukan 3-2, bukan Iya. 4-3, 1-0, 1-0 semua. Dihitung head to head juga susah yuk. Nah, gimana tuh maksudnya? Mungkin dilihat dari ini kali match ke belakangnya lagi head to head. Nah kan berarti nggak boleh dong. Nggak boleh. Iya kan itu hal yang udah kemarin terlewatkan nggak bisa mempengaruhi yang terjadi sekarang. Oh, gua kalau kayak gitu belum ngerti tuh. Nah berarti kan kalau ini kan ada kemungkinan itu kan disetting nggak bakal kejadian kayak gitu. Nah, itu dia. Tapi kan kita nggak tahu nih di settingnya konspirasi negara kita ya, banyak banget atau kita enggak. lolos. Ya, Tapi kan secara data tertulis mustahil. makanya kayak kurang fair aja sih kalau menurut gua ada 3 tim dalam satu grup. Itu tuh kayak gimana ya? Ganjil tuh nggak enak. Iya benar. Iya. Menurut gua juga dia lagi pesimis banget yuk. Bukan gua gitu ini. Kan Togel lu menang apa kalah lu ngarap. Tapi menurut gua Agak. nggak adil juga yuk waktu drawing. Sebab Masa kita diduitin ngarap sama Irak yuk? kalau gua lebih pede daripada dalam Qatar. Enggak, gue Qatar lebih gitu, maksud gue nih satunya nih kalau nggak Oman, Uni Emirat Arab, apa yang satu lagi tuh? Ya WA. Iya WA, gue mendingan itu. Maksud gue dua-duanya orang gila yuk lawannya. Maksud gue pas drawing, tapi emang semuanya pada apa sih namanya? Kalau kayak gitu sih gua mendingan kita gabungnya sama Oman sama WA. Mereka bertiga kan, Qatar, Irak, itu, sama Arab. tapi itu nggak akan mungkin, Nggak mungkin, karena iya. mereka bertiga kan ibaratnya. Sama-sama kemungkinannya gede buat lolos. Tapi Erick Thohir katanya waktu naik surat kuasa buat wasit Kuwait udah berhasil tuh. Enggak, dibatalin. Iya sama dibatalin. Arab, iya. Sebelumnya udah berhasil. Nah, Cuman gua nggak tahu tuh berhasil media palsu doang. Cuman pas gua kemarin lagi dibatalin. feeling gua sih 4 tim dari 4 negara dari 6 negara ini bakal lolos. Wah. Irak, Arab, Qatar, sama Indonesia itu pasti lolos kalau kata gua. Tapi Kok enggak ya? Enggak bisa kayak gitu ya. tapi yuk kalau misalkan Indonesia lolos playoff nih Iya. ronde kelima Lawan- kan kalau Iya. mau masuk ronde kelima playoff dulu. Iya. Wah lawannya orang Nigeria semua yuk. Kalau nggak benua Amerika Latin yang Amerika hitam-hitam ya kayak Ah, Honduras gitu. tenaga kuda anjing. Itu menurut gua
susah tuh. Nah, susah juga. Tapi itu Lawan kan Arab Sorry. kalah, Nah, lawan Irak menang. masih Kalah bisa sekali. lolos, masih bisa lolos. Intinya kalau Indonesia ngantongin semua poin 3, tergantung Irak Arab. Makanya jangan berharap Irak Arab seri. Satunya harus menang. Ada kayak gitu ya. Makanya tadi dibilang Wahyu, kalau misalkan Indonesia menang nih lawan Arab, Gue nggak mau banyak cingkone, gue wajib menang Indonesia anjir. makanya kan Nggak pakai apa wajib lah Koci pokoknya. ngomong statement yang dikeluarin sama pemain Jepang tuh bener. Apa? Kalau kita alasannya di wasit, itu nggak realistis. Jepang Kita aja golin bisa. banyak. Maksudnya diam dan buktikan. Iya. Golin minimal golin 3 lah. Udah lu mau nambahin waktu 12 menit juga kalau Apa nanti ini? iya. Karena Kan ketika Koci lawan ngomong. Arab, ketika Ketika lawan Arab. Nanti ini kan? iya Susah. lawan Timur Tengah maksudnya. Karena kan pas lawan Irak kan wasitnya dari Tiga yang bentuk tiga ya. Vietnam Luar, atau Cina. ya, bukan Timur Tengah kan. Makanya ini menurut gua Arab nih diuntungin banget yuk. Iya. Udah di kandang dia. Iya. Terus wasitnya dari kalau golongan dia Kalau juga. gue feeling Arab udah pasti lolos sih, Indonesia playoff. Soalnya tuh kalau menurut gue sekarang gue lihat ya, Arab tuh lagi dinaik-naikin sama si FIFA, baik secara negaranya atau liganya. Oke, benar. Karena kan Setuju. secara liganya itu kan Arab tuh lagi istilahnya diwangi-wangiin lah, karena ada pemain-pemain bintang pada kesana. Nah jadi gimana caranya tuh, FIFA kan namanya bisnis ya kan, gimana caranya tuh negara-negara Timur Tengah atau Asia yang lainnya tuh yang kecil-kecil itu tuh bisa ngikutin Arab sebagai contoh liga. I see. Nah, Gue langsung dapet kenapa lu bilang kayak gitu, karena biar di playoff dan ronde 5 itu penontonnya tetap rame karena di Indonesia. Kalau secara bisnis. secara bisnis kan kayak kalau seandainya dihitung itu Indonesia kan bisa lolos dari yang sebelumnya. Kenapa Indonesia dikasih lo tahap kayak gini? Bener. Iya, Buktinya yang dari Bahrain. iya. Bener. Setuju. Kayak apa namanya? Indonesia itu kan salah satu hal yang paling mencolok menarik perhatian dunia kalau buat masalah bola. Nah, kayak sengaja nih si botak nyeting ya kan. Dah, juara 2 dah, Arab juara 1 ya kan, ronde 5. Berarti Irak nggak masuk dong? Kalau feeling gue enggak, Irak tuh secara apa ya, bisnisnya tuh nggak ada yang dapat sih, secara penonton biasa Penonton aja, nggak. secara kualitas kayak sosok lah, tengah-tengah ya kan. Kalau seandainya dibanding Indonesia nih, walaupun secara kemampuan nggak menarik, tapi secara euforia penontonnya itu kan jadi ladang Itu yang dicari. bisnisnya. Iya, kan mikirnya kayak gini kayak, wah Indonesia kan orang kayanya kan di sini kan nggak sedikit juga kan, gimana tuh dia cara dapat duit kan pada nonton itu wah banyak. Kalau menurut ini emang Indonesia udah disiapin buat Piala Dunia sih. Sekarang kalau lihat tuh kayak pundit-pundit atau vlogger-vlogger tentang bola tuh pada tiba-tiba ngomongin bola ya kan. Iya, semuanya. Ferry Irwandi tiba-tiba ngomongin bola ya kan. Kayak emang sengaja disetting sih. Istilahnya buat naik-naikin gitu. Dan media-media ngegorengnya pinter. Pinter, iya. Kalau gue jujur ya, Indonesia nggak lolos di ronde 4 ini, ya realistis emang nggak lolos sih, Arab sih. Cuman ketika di ronde 5, kayaknya sih kemungkinan diloloskan itu ada di sana. Nanti terakhir ronde 5 nih. Enggak, playoff dulu baru ronde 5. Tapi Besok ada lagi udah. nggak ada lagi. Nggak ada. Tapi gue masih kalau dikasih lolos via ronde 5 secara data nih, secara statistik Kalah tertulis kita kan, lebih di atas Arab malah yuk. apanya? Datanya Kemampuan mereka. kemampuan mereka. Nah, kalau seandainya dia di atas Arab, ya balik lagi gini, berarti Indonesia belum siap buat ke Piala Dunia. Nah itu kan bisa dipakai statementnya pas di ronde 4 ini. Yang mana? Kalau kita nggak siap secara tertulis. Iya, tapi kan maksudnya kalau seandainya klaimnya kita ketika ronde 5 ntar kita takut kemampuannya lebih dari Arab, harusnya kan siapapun lawannya kan, toh yang di ronde 5 ini kan malah sampah semua. Kalau kita belum siap menerima sampah, berarti kita belum siap buat melawan yang bintang-bintang. Berarti kalau bahas secara bisnis, untuk kemungkinan Indonesia langsung nih di ronde 4 susah. Berarti emang mencari penonton dari playoff, dari ronde 5. Ya, Maksud gua kenapa nggak si Botak nggak langsung masukin di ronde 4? si botak. Iya. Kalau menurut gue gini sih, pertama dia ngorbanin Arab. Tapi kan Arab kedua masih lolos, masih bisa lolos. Tapi kan tetap lewat playoff. Maksud gue kayak yang namanya Arab itu udah lihat kayak dari tiap tahun pasti ada. Pernah ngelain Argentina malah. Nah, maksudnya kayak entah konspirasi apa, menurut gue tuh Arab tuh dari sisi ekonomisnya tuh pasti diuntungkan FIFA. Kan Arab bisa jadi sponsor mereka kan, Benar. entah dari pesawatnya lah, entah dari yang mana-mananya. Maksud gue kayak agak susah ya kalau Arab di ronde 5 kan, dan seandainya di ronde 5 pun dia diloloskan secara curang kan kayak kelihatan banget dia anak emas kan gitu.
Tapi kalau Indonesia itu kan dibalut konsepnya lebih soft, lebih halus. Kayak Indonesia tuh kayak seakan-akan Emang berjuang. kuda hitam berjuang gitu. Kayak Maroko dulu lah yang di Berjuang Euro. bener dari nol yuk. Iya. Indonesia susah payah anjir. Berarti yang dicurangin lah ya kan. ya benar. Nah, kayak Segala apa? macem. Film-film Subasa lah dari awal lah kan kalah-kalah. Berarti kemungkinan besar Indonesia lawan Arab akan kalah Indonesia. Kalau feeling gue sih kalah ya. Yang Cuma- ini. Iya. Kok bisa pilih lu berubah lagi bisa kalah gitu. Kalau gue sih Secara bisnis ini bahas secara Secara- bisnis. Oh, secara bisnis. ya kalau secara mental kita nih keinginan yakin gue menang. Kalau mental gue yakin gak bakal ngedon pemain Indo. Iya. Jarak gak bakalan. Cuman yang gue lihat secara apa ya, kemungkinan pola Piala Dunia itu kayaknya Arab diuntungin sih. Tapi kalau menurut gue nih ya, kalau misalkan kan mental kita udah wah gila banget nih, penontonnya juga, gue rasa pemain juga. Kalau kita lawan Arab udah kalah, gue yakin sih semangat untuk lawan Irak ada, Ah. cuman untuk menuju ke atas seri aja itu susah. Kayak Jadi nggak bakal lolos di settingnya gini, Indonesia Arab seri ini tak, ya kan? Ah kalau seri gue masih, Nah, kalau sorry gue potong, kalau Ah. secara bisnis ah, dan secara realistis, Ah. kalau Indonesia lawan Arab seri itu kemungkinan besar bisa. oke. Kalau yang gue lihat polanya Indonesia Arab seri ini, ya kan? Terus Indonesia Irak seri juga, Nah Irak sama ini, kalah dibantai. Irak ya kalah. Iya. Berarti poin Indonesia sama Irak sama Jadi, sama-sama satu. dua. Sama-sama dua. Ya, Selisih gol. selisih gol. Tapi itu realistisnya kayak gitu tuh ya, menurut gue ya bener ya. Iya, settingannya begitu. Jadi si botak ini nggak bikin kita kecewa Iya. dan emang mau maju Indonesia secara halus kayak gitu. Realistisnya kayak gitu. Kalau gue sih ngeliatnya di sana sih kayak nggak ada kualifikasi semirah tahun ini sih, semeriah tahun ini ya. Nggak ada. Iya, maksudnya kayak media-media asing tuh ikut juga. Kalau menurut gue nih secara bisnis FIFA-nya itu Indonesia ini salah satu role modelnya dicontoh. Malaysia ngikutin juga tuh buat kayak Naturalisasi. Tapi kan yang sanksi. Tapi kan seenggaknya secara berita, secara Naik, itunya ya, kan naikin media. apa ya? Orang tuh tentang sepak bola tuh masih ingin tahu. Kan yang penting kan sepak bola ini kan sebetulnya olahraganya udah terkenal. Gimana caranya tuh kalau seandainya belum bisa meningkatkan kan minimal mempertahankan lah. Nah, sedangkan belakang ini kan dilihatnya mungkin olahraga tuh udah mulai pindah peminatnya ke boxing, ke yang lain-lain. Jadi tuh si botak gimana caranya tuh naik-naikin Indonesia lah dijadiin sebagai Udah hitam. kuda hitamnya, role modelnya. Tapi kalau lewat ronde 5 lagi, menurut gua Capek kita positifnya di Indonesia, plusnya di Indonesia, dia bisa makin ngeklopin pemain, ditambah naturalisasi yang emang mau masuk lagi. Ya, lebih apa ya? Secara squad kedalamannya itu lebih bagus lah ya kalau seandainya. Tapi kan itu sama aja kayak motong menit bermain dia di klub. Kalau paksa ronde 5 mulu kan ya kan? ya, Kayak cuma, sekarang aja deh. balik lagi sih Le. Kalau menurut gue sih itu nggak apa-apa sih, asalkan secara klub kan diuntungkan. Diuntungkan. Iya, kita nggak pernah tahu kan di balik layar itu semua. Siapa tahu klub dapat keuntungan secara nominal atau secara hal-hal yang lain gitu. Media naik. Iya, Kayak media followers naik. media aja tuh. Nah, 1 juta sekarang. atau kayak ada pertandingan-pertandingan yang dimudahkan jadinya. Nggak ada yang tahu kan. bisa jadi. Iya. Sassuolo nih itu kok menang Sassuolo tiba-tiba ya nggak ada yang tahu kan. Kalau yang kita main konspirasinya ya Tapi kayaknya wah gue jadi berubah pikiran Jan. Yang dibilang Wahyu bener kayak nggak kita jadi lawan Arab optimis ya. bukan nggak jadi optimis Iya, sih. tapi lebih Secara realistis, realistisnya kayaknya Indonesia lawan Arab seri deh. Minimal kalau nggak 1 sama 2 sama. Iya. Kalau 0-0 menurut gue nggak mungkin. Misalkan emang kalah juga Indonesia paling kalah 0 sama Arab. Nggak mungkin Tapi kalah. jangan terjadi. Kalau Indonesia kalah lawan Arab Jar ya, Dia mikir mental boleh. pertama akan nggak bakal bisa lolos. Lawan Irak susah ya. Udah pasti juara 3 lah kalau seandainya Udah lawan pasti, Arab udah ya. pasti. Kemungkinan besar kan makanya kan semua penjuru dunia dan termasuk Indonesia nih. Kenapa optimis lawan Arab? Karena kan 2 pertandingan belakang nih dengan pemain yang kapasitasnya di bawah yang sekarang. Ibaratnya kan. Iya. Sekarang kan Ntar yuk, balik dulu ntar. Iya. Terus Betul. gue tinggal. untuk kapasitas sekarang kan ibaratnya udah 80% lah. Yang kemarin masih 50 kan. Iya. Belum ada Ole, masih ada ini. Itu aja bisa menang kan. Itu aja bisa menang. Apalagi yang sekarang. Nah, kalau sekarang lu memandang sudut pandang Indonesia, kenapa lu nggak pandang sudut pandang Arab tuh kayak gitu juga? Ada beberapa pemain Nah, yang sebelum Indonesia nggak dipanggil. nah ini kan kemungkinan mereka juga gitu. Mungkin ketika mereka kalah dengan Indonesia, seri lawan Indonesia, secara persiapan tuh nggak nyampe 50% bahkan. Nah, tapi sekarang kan udah ada waktu, secara pemain, pelatih baru, kemungkinan buat persiapan itu kan lebih gede. Tapi minusnya Indonesia itu kalau dari skala persiapan yang gue lihat, Nah, kenapa Indonesia pas uji coba nggak ke negara luar?
Karena beberapa tim yang lain kayak Arab, dia tandang bukan kandang ke Republik Ceko. Kalau gue simpelnya gampangnya gini sih, Le. Gimana caranya itu ngebuat masyarakat Indonesia itu tuh biar ngerasain euforianya tuh dapat gitu. Pemain baru, semua baru. Kan kalau dilihat kan Indonesia tuh sekarang istilahnya lagi diwangi-wangiin gitu. Gimana caranya tuh minimal domestiknya dulu tuh ngerasain sebelum nanti ke Piala Dunia. Gitu sih. Kebentuknya dari sekarang gitu. Tapi kalau feeling lu kalau Indonesia semisalnya akan lolos, menurut lu akan ada nggak pemain lokal yang dibawa sama Patrick? Ada loh. Selain Rizky Ridho nih, kalau Rizky Ridho kan pasti nih. Kalau menurut gue sih pemain lokal yang pasti dibawa ya, Marcelino gue yakin pasti dibawa. Karena apa? Brandingan jualnya. Iya. Nggak Tapi- perlu lu main di Piala Dunia gitu. Yang penting secara pembawaannya itu kayak dari background klub lu, dari inian lu, itu tuh lebih bagus sih. Ferdinand lebih entertainmentnya ngejual sih. Tapi kan ronde 4 ini Nah, dia nggak dipanggil. bukti bahwa ketika nanti selanjutnya bakal dipanggil. Oh, jadi ibaratnya kayak lu sabar aja dulu deh. Sabar dulu dah, iya. So, dia juga udah pindah klub sih, maksudnya dipinjem. Nggak di Oxford lagi ya, Iya, dipinjem. nggak bareng Oleh ya. Soalnya pas dia kemarin Arab keren tuh golin 2 tuh. Ya kan? Kan dia sendiri yang ngomong lewat statement si JJ tau kan lu? Iya. Asistennya STY ngomong ke STY, JJ, gaya main kamu ubah, kalau nggak diubah saya ganti. Ferdinand ngomong, Iya. kasih saya menit bermain lebih lama, saya akan cetak gol 1 lagi. Beneran digolin 1. Akhirnya nggak diganti dia. Ferdinand tuh kalau menurut gue sih kurang konsisten aja sih. Pertama itu, Iya. kedua sama dia tahu yuk ketika dirinya udah jadi bintang di Arab, jadi dia memposisikan dirinya selalu jadi bintang. Dimanapun pertandingan. Iya, menurut gue selalu karena Gede waktu kepala. kemarin lawan Lebanon, yuk posisinya dia di RW yuk, Iya. dia nafsu banget ngerebut, maksud gue nafsu banget mau dapat bola, maksud gue tenang aja Indonesia kok dari kemarin mainnya di kanan kok, Iya. semenjak ada Emiliano kan bolanya di kanan mulu. Iya. Kok dia jadi pengen ikut-ikutan jadi bintang ya? Mm-mm. Jujur ya, secara mungkin beberapa tahun ke belakang pemain Indonesia paling konsisten, Indonesia murni, Rizky Ridho, setuju gue. Setuju. Kalau Tadi dibilang ngalahin ya kan? Tapi gue kurang setuju sama fans-fans yang kayak ngebandingin dia sama Deeds, sama Messilgers. Iya, itu nggak sebanding. Karena kan Maksudnya- kenapa dia bisa dibilang klop? Karena kan dari ronde 1 dia. Iya. Dan pas banget kan kontrak masuk naturalisasi awal kan JIJs. Jadi duitnya dia berdua udah pasti iya. sama U23. Iya. Udah masuk tuh dia bertiga sama Hubner. Benar ya. Cuma kan mungkin karena kapasitas dari Liga A, Yang Liga dimainin, satunya, iya. ya, jadinya banyak yang membandingin. Soalnya cuma menurut gua kalau di abroad bagus tuh yuk. Siapa? Ridho. Iya sih. Cuman abroadnya di Liga Malaysia. Kalau Ditawarin. kalau menurut gue sih Rizky Ridho dia orangnya nggak jumawa ya, nggak besar kepala ya. Iya benar. Maksudnya kayak Stay chill aja. Mau Iya, dimainin iya. apa? Mau dimainin oke, nggak dimainin oke. iya. Karena- Dan kalau main pun dia tenang gitu. Ketika dia sebagai kapten, goyang kayak panikan. Iya. Kan kadang orang kapten kan terasa terbebani ya. Gue kalau nggak show off nih, gue nggak Iya. mainin gue kayak kurang jadi kapten gitu. Tapi dia tenang-tenang aja gitu. Mainnya rapi. Kan waktu bersih. ada JIJs kan masih dia juga kaptennya. Asik kan, sempat beberapa game kan. Iya. Pas dia baru kayak maybe apa? Pakai bahasa Inggris Iya. lah, lupa gua. Nobody believe in us, Iya. but we can believe gitu-gitu. Nah pas di sana mungkin secara mental JJS lebih kebentuk ya. Nah baru terus gitu dong nggak ini anda. Pokoknya kalau menurut gua nih, kalau dibahas secara bisnis nantinya, kalau besok Indonesia sedang Arab fix itu secara bisnis. Iya. Menurut gua ada polanya. Kalau kalah Kalau kalah udah emang Indonesia akan lolos. nggak akan lolos. Gua nggak bisa ngeyakinin Iya. sih, tapi Prediksi ya. kemungkinan besar lawan Irak lebih berat dibanding Arab. Karena Mental. pertama mental, kita udah jatuh. Ya bayangin aja yuk, kita udah naik setinggi Iya. apapun nih di langit. Nah, Tiba-tiba didorong yuk. Kalau maksud gua kalau dikasih tahu, ini turun dulu dah, Iya. lewat sini nih. segi dulu ya. Iya, kalau seri dulu kan ibaratnya mental kita ditenangin tuh. Nah, kalau langsung fight juga ya. Lawan Arab nih. Tapi kalau lawan Arab menang, Wah, menurut gua itu nggak ada bisnis nih. kemungkinan besar Indonesia lolos di ronde 4 80%. Kalau menurut gua tetap bakal juara 2 Indonesia. Iya sih. Iya, Tapi kan kalau menang lawan Arab poinnya 3. Lawan Irak misalnya kalah. iya. Berarti Kan Arab lawan itu menang bantai. Arab lolos. nggak mungkin Arab kalah ya. Iya. Tapi nggak mungkin yuk. Bisa jadi di sini Benar. Arab yang jadi juara 3. Ini kan yang namanya keunikan sepak bola begitu. Iya, susah ditebak. Susah ditebak. Karena emang semua itu udah di setting. Nah itu dia, terlepas dari di setting atau enggak, kita nggak tahu settingannya mana yang tepat ya kan.
menurut gue ya, Iya. kalau Indonesia nggak masuk ke dalam kualifikasi kayak tahun ini nih, bola kita akan lebih ngebahas apa? Ronaldo yang akan memperjuangkan 2026. Nah, Tapi karena adanya Indonesia, iya. jadi Tenggelam betul. tenggelam. Tapi gue pribadi, gue sangat mendukung Portugal juara Piala Dunia. Sama gue juga. Instagram pecah tuh pasti ketika Ronaldo post iniannya angkat piala ya. Menurut gue nih, yuk, Hati gue rela banget dah. yang bikin antusias bola nih, termasuk semua kalangan ya, Iya. dari jenis olahraga apapun, Iya. itu Portugal juara itu ngaruh. Karena pertama udah ada euforia dari Indonesia, kedua euforia dari fans Ronaldo yang Iya. emang Apalagi kayak kalau dilihat ya, Indonesia sama Ronaldo tuh hubungan klop banget. ya kedekatannya tuh ada ya. Waktu pecah sih. Gue orang yang kayak salah satu paling setuju sih. Sama gue juga, walaupun gue maksudnya gue nggak begitu ngefans banget sama Ronaldo, cuman Tapi lu kan bukan pembenci Ronaldo. Tuh gue iya gue bukan pembenci Ronaldo. kalau pembenci Ronaldo setuju nggak sama keinginan kayak gini ya? Setuju kok, gue nanya pembenci Ronaldo satu orang, gue nggak nyebut namanya. Bun. Ya mereka dia setuju. Dia Sebab? setuju. Ya mungkin biar masa waktunya. Iya, iya sih. Dan Nah, udah tuh gotnya siapa? Messi apa tetap Ronaldo? Messi lah. Ronaldo coy. Kalau secara data tertulis statistik, jangan bahas luar negeri lah, gue takut dulu. Iya. Tapi Apa-apa. emang secara statistik tertulis Kalau Messi diunggulkan. kalau menurut gue ya secara luas ya, bukan pure di lapangan ya. Secara dampak baik di lapangan atau di luar lapangan, Ronaldo GOAT. Nah, tapi gue bisa juga mengatasnamakan lebih tinggi Ronaldo dibanding Messi. Dalam Satu, hal? dalam hal in lapangan, dalam lapangan. Apa? Ronaldo bisa menjadi bintang di luar Spanyol. Itu. Nah, kalau Messi hanya di Spanyol. Nah, Tapi di situ fans Messi nggak mau Matanya menerima gimana? fakta. Iya. Mata ini mungkin karena ya tetep lah. Tapi kan Messi lagi gacor-gacor 2000 segini, ngebantai klub-klub yang ada Ronaldonya. Iya. Cuman kan ngebahasnya ini bukan ngebantai, tapi Iya. bisa nggak keluar dari zona nyaman, betul. tapi tetap dapat Ballon d'Or, Iya. dapat Championship, Bener. juara Liga. Iya. Ronaldo kan dapat Dapat semuanya. tuh. Bener sih, bener. Kalau gue kayak yang lo mau setuju, cuma kalau gue lihat dari olahraga sebelah tuh kayak NBA, kan bintangnya banget kan Michael Jordan ya. Tapi Iconic. Kan, iconic. Tapi kan di satu sisi kayak ada yang sejaman itu mungkin kayak siapa si Shaq, Tahu si gua. siapa? Yang lain lah selain Michael Jordan. LeBron James atau Kevin Durant atau yang kecelakaan siapa? Kobe Bryant. Nah, tapi kan yang dampaknya kan Michael Jordan. Michael Jordan. Kan. Nah, maksud gue kayak Michael Jordan tuh ngebuat sesuatu tuh yang di luar lapangan pun dia juga jadi bintangnya gitu. Iya. CR tuh menurut gua. Ya jadi Messi emang pemain terbaik Iya. dalam sepak bola. Iya. Tapi ikonik sepak bola tuh Ronaldo. Ronaldo. Seneng Gue lo setuju. ngomong gitu loh. Iya, lebih setuju statementnya tuh kayak Iya. gitu, realistisnya. Ibaratnya kayak motor GP, siapa sih yang nggak tahu Rossi. Rossi? Nah, cuman kan NBA bintangnya bintangnya sekarang kalau bisa bilang Marquez. iya Lorenzo lah masanya. Iya. Nah, mungkin secara bintang boleh siapa aja, cuman ikonik pasti satu orang. Iya. Untuk Nah, kayak tapi gitu. banyak ya beberapa fans Messi yang batu. Ya balik lagi sih Ya, kayak. balik lagi. Gua pun Fanatik. lagi- Siapa salah satunya? Le? Nggak banyak, bukan cuma satu Kalau orang. menurut kalau boleh gue lihat ya, temennya ada yang lebih batu daripada si Nico sih kalau buat masalah Messi ya. Soalnya tuh emang orangnya ngikutin Messi beberapa Bun, orang ya. Bun. Bukan Bun doang, banyak Ada ya. yang lebih dari Bun. Wah, Nggak ada sih kalau kata gue, Bun paling teka coy. bisa dibilang ya sama-sama lah. Iya. Cuman tuh maksud gue nih, gue cuman bisa ngebanggain Ronaldo ketika Ronaldo bisa keluar dari zonanya. Udah itu doang. Selebihnya kita kalah ya. Tapi kan nih setiap gue ngeluarin statement gini contoh, Bun, sorry Bun, Iya. lu join Bun di podcast gue. Nih, jadi tuh gini. Gue bahas Ronaldo 2007-2008. Siapa yang gak tau Ronaldo? Oke. Semua penghargaan dapat, Dia semua, ya, masih dia, everything, iya. semuanya. Iya. Tapi di 2009 Ronaldo dimatiin sama Messi waktu di final Piala Liga Champions. 3-1. Satu kali kekalahan itu udah langsung dibandingin kayak Messi dan Ronaldo. Padahal statistik secara tertulis ya di Iya. 2008 masih jauh kan? Ronaldo. Iya. Iya. Ronaldo udah megang semuanya Iya ibaratnya. sih. Nah, cuman kan namanya fans fanatik, kita nggak bisa ngekahin dia di bawah kita kan. Kalau gue di situ ya it's okay aja. Terus kayak dibalik lagi di 2016, 17, 18. Berarti kan kalau dari omongan lo ini kan bisa jadi kesimpulan Ballon d'Or itu bukanlah penentu dari kesuksesan pemain nggak sih? Aduh sorry tadi lu. Maaf. Kayak di sono kan waktu itu kan secara statistik kan Ronaldo wow banget, tapi kan 2009 dapat Ballon d'Or kan Messi. Iya. Berarti kan bisa dibilang
orang yang dapat balon Enggak, Ballon d'Or 2008 2009 kan beda. 2008 Ronaldo kan? ya 2009 kan Messi ya. Ya kan yang pas kala itu 2009 kan. Iya. Kalau 2008 kan juara lawan Chelsea. Nah, maksudnya kayak Ballon d'Or itu yang ngedapetin tuh bukan atau belum tentu itu pemain terbaik nggak sih saat itu juga gitu. Tapi kalau untuk di tahun abad ke 10 ke bawah menurut gua masih jadi pilihan itu. Berarti 2009 lu setuju Messi lebih baik daripada Ronaldo? Oh iya juga ya. Iya, makanya kalau menurut gua Ballon d'Or itu bukanlah penentu pemain terbaik saat itu. Tapi kan ada juga tuh, tapi baru-baru ini 2015 ke atas FIFA. Iya. FIFA ngadain juga yang pemain terbaik juga, tapi versi FIFA. Versi FIFA kan. Susah yuk kalau debatin Ronaldo Messi itu ya. Nggak bisa ya? Ibaratnya kayak kita mau jalan kaki nih ke Arab nih, kagak nyampe udah. Ada aja pembahasan ya? Iya, Terus sekarang belum digantikan 2 got itu kan. nggak akan tergantikan. Udah akan malah katanya kan, ada si Justin juga. Makanya maksud gua nih, udah dia pensiunnya berdua tuh, biar nggak ada pecah belah sepak bola, cuma jadi nggak rame. Iya sih. Nah makanya si botak nih ngeramein lewat Indonesia nih. Tapi gue mikir yuk, itu ada pengamat Indonesia, balik lagi ke Indonesia di LMS tuh, di TV One. Dia ngeluarin statement untuk apa kita lolos. Ini Liganya. iya, gue nggak tahu ya, di pertanyaan dia emang pertanyaan bobrok atau apa, tapi gue jadi mempertanyakan juga untuk apa kita lolos ke Piala Dunia, tapi setelah lolosnya itu nggak ada impact buat di liganya sama sekali. Kroasia gimana? Apa? Waktu bisa dibilang kan Kroasia itu termasuk finalis Piala Dunia 2018. Iya. 4 besar di tahun 2022. Tapi secara liga malah lebih bagus liganya si siapa? Kayak yang kurang-kurangnya Belgia, liga-liga Prancis, terus liga-liga Skotlandia gitu-gitu. Atau liga-liga Turki lah, yang Fenerbahce, Besiktas. Iya sih benar. Nah, kayak nggak bisa diinin sih kalau buat masalah liga. Cuman seenggaknya yang diomongin itu benar buat evaluasi kita pribadi kan. Iya, karena Cuman kan itu, ya makanya kan tadi gue Iya. tanya ke lu, akan ada nggak nih di bawah sama Patrick pemain Indonesia yang lokalnya? Karena kan impact buat Pasti ada. liganya, impact buat liganya kan ngaruh juga. Nah, kalau menurut gue sih satu hal ya yang pasti dibawa Patrick pemainnya lokal kalau dibawa ke Piala Dunia udah pasti tuh secara klub Beckham. ngizinin dan klubnya pasti kayak ngebanggain terus. Nah, Berarti ya kayak Oleh udah cocok banget kan? Itu dia pemulihan di Oxford iya. dalam berapa bulan doang Gak langsung sembuh. ya. Tapi lu tau statement Oleh waktu di podcast Haye? Gue belum denger tuh. Wah gila, keren banget ya, gue merinding banget. Pokoknya dia ngomong gini, waktu saat saya ketekel, Nah, saya coba tetap bangun di bagian kaki saya sini sakit. Saya coba napakin yang lain di bagian yang lain sakit. Dan di situ saya ngucap dalam hati kemauan jangan cedera lebih lama karena ronde 4 menanti saya. Saya ingin bermain ronde 4. Itu udah bisa ngebales statement netizen yang bilang ini Belanda bukan Indonesia. iya. Brengsek yuk, sumpah. Orang yang ngomong tim kita nih sekarang nih itu Belanda, dia ngapain dia nyanyi Indonesia Raya? Intinya gitu aja, simpelnya. Dia Jadi kita ngapain kan ada mati-matian yang dengan ke Belanda. Iya banyak, Niko. banyak. Maksud gua, lu mau debatin secara apa? Secara data, dia udah punya KTP. Secara Mungkin nasionalisme, secara rasa buktinya apa? Kalau kan yang mereka pertanyakan mesti gitu. secara rasa. Iya. Gua tanya nih, di negara main digaji gak? Enggak. Dibayar, maksudnya dapat fasilitasnya sebagus sama klub gak? Enggak. Ya udah itu kebukti kan. Nah, tapi kan secara famos, secara keterkenalan famousnya kan lebih dapat ketika di Indonesia dibanding di negara asli mereka. Ini kan bahasnya itu famous ya kan, Iya. bukan in di lapangan. Ya, tapi Jadi- kan balik lagi, mungkin beberapa orang tuh mikirnya mereka tuh tetap Belanda karena mereka mau memanfaatkan kefamousan mereka di Indonesia dengan cara ya mereka berjuang kayak gitu tujuannya biar famous di Indonesia. Fair dong. Ujung-ujungnya ini pundi-pundi juga. Fair dong? Kalau fair dong, Nah, ya kan maksud gua nah, ada beberapa statement Pengecualian. netizen itu pengecualian bisa gua bantah tepat terus. akal. Iya sih. Jadi tuh maksud gua emang Nah, contohnya kayak Hapner lah, dia gila banget sama sosial media kan. iya. Jadi dia maksud gua tuh Jualan brandingan lah. dia, iya jualan. Tapi kan balik lagi ketika dia in di lapangan, dia tetap mengatasnamakan Indonesia. Kalau gue ngeliatnya ya, Hmm. mungkin ini kayak jadi seakan-akan giring opini yang kurang totalitas pemain abort Sandy Walsh. Bisa, tapi waktu di U23 gacor. Gacor ya. Tapi makin kesini kayak makin aktif sosial media nih, Ah, kayak kurang kayak menurut gua Sandy Walsh. Iya, iya. tapi kalau paling aktif tuh Hapner menurut gua. Ya kayak sampai si ini ya, pacar-pacaran, sama si iya. siapa Jennifer.
Itu bener tuh, lagi tahu itu dia. Bener kan Jennifer Karap juga. Iya, Juka. Soalnya gue nggak tahu ya. Gue bukan yang ngedukung naturalisasi tapi lu nonton kan kemarin 23 itu lokal semua lu. Jelek ya? Lawan Laos lawan Laos. Sorry. Gak ada sejarahnya kita kalah sama Laos yuk. Sorry, maaf ya Allah. Maaf banget ya Allah. Gak ada sejarah. Maksudnya pernah. Gue nggak tahu kalau intinya kita belakangan ini 10 tahun ke belakang nggak pernah kalah lawan Laos. U23 lagi ya? 23 yuk yang diunggulin yuk. Atau bisa menang telak ya. Kita berharap menang lawan Laos itu. Si Oleh kesel banget tuh penonton tuh. Ya, apalagi gue nonton di kerjaan gue teriak-teriak sendiri lah. Gak jelas buat mainin. Lawan antara RT zaman Boas juga megang zaman Boas gue. Bener gue. Tapi kalau dilihat kayaknya ini sih fokusnya PSSI khususnya tuh emang lagi ke senior sih. Tapi kan waktu ada STY dia memfokuskan dari paling kecil dari U17. Nah, mungkin evaluasi dari yang STI ini kayak gitu. Karena terlalu fokusnya ke bagi-bagi, jadi ke timnas itu nggak total. Benar. Tapi akademi dia tetap jalan tuh. Tetap jalan. Tapi menurut gue secara lebih ke berita sih lah. Kalau sandi yang U23 juara, kan belum takutnya yang timnas ini nih. Timnas ini kan nggak akan. Hah? Nggak akan. Nggak ada yang tahu. Nanti kan lu nggak tahu pemain-pemain muncul statement pakai lokal aja bisa. I see. Jadi mereka nggak mau ngalahin senior ini dengan kata lokal ini juara. Itu nanti ada orang-orang pemain-pemain atau penonton-penonton yang ke bawah. Lu ngapain bawa senior nggak ada juara sama Berarti sekali? ini lu bahas bukan secara Kan ini ada doang. hal di luar lapangan yang bisa aja didiskusikan, dibisniskan. sih kayak 2010 dapat Alphard. Alphard, iya. Kalau Cuak. hal gitu kan seru kan dibahasnya. Iya. Menurut gua apa yang terjadi sekarang ini udah yang terbaik buat timnas sih. Ya terlepas segala sesuatu yang terjadi ya. Iya, Ini benar. menurut gua ini proses ngebondingnya itu kayak ngebentuk tim itu dapat banget sih yang sekarang ini. Kita pun setuju kan sama tim yang sekarang ini. Setuju. Nggak ada yang Mungkin kita terakhir kali inget timnas euforia ini pas AFF 2010 kali yang waktu Iya. Maniani, waktu Maniani Evan Ladim, Gonzalez. zaman dia BP Selebihnya timnas senior nggak ada. Paling U19 Evan Dimas waktu itu ya kan. lebih gacor lah ke bawah semua. Nah, ya kan. Ini Terakhir sengaja- kan yang gacor kan yang Sekarang malah yang senior yang gacor. iya terakhir yang ini ada yang gacor kan? Si siapa? itu U23 Iya. yang semifinal lawan Korea itu Iya. doang kan terakhir. Seniornya masih ini juga sih tapi itu masih kualifikasi. Tapi gue baca statement ya yuk dari orang-orang netizen yang pembenci timnas dan pembenci Patrick lebih tepatnya. Mereka lebih suka skema main STY, jantung tuh lebih berdebar. Kan STY kan tipikalnya parkir bus kan, Iya. ya main bertahan tapi sekali nyerang bisa gol. Nah, Kalau Patrick kan tipikalnya ya main penguasaan bola, cuman gak ada shot on target. kalau menurut gue sih ini balik lagi sih namanya tipe permainan kan nggak bisa kita judge di awal gitu. Kalau dilihat kan itu kan juga bukan punya Patrick, itu kan si Pastor yang ngidain. Iya sih benar. Menurut Nah gue, itu gue udah tahu tuh. Nah. Sorry gue potong. Kenapa Erik manggilnya 3 orang itu? Karena Patrick nih buat narik pemain-pemain naturalisasi yang di luar kehendak Indonesia bisa panggil. nah jadi si Kluivert ini istilahnya pemancing lah biar pada Iya. datang. Secara otak kan Pastor. Pastor. Ya. Sama si Lizard kan satu lagi. Gila. Udah lah kita nonton besok lah, gue ngajarin nobar apa kita nonton sini. Lu kalau nonton sini gak enak tuh sama Deli lu. Karena Deli misalnya besok kuliah. Kita Yang paling enak kita nonton pas Irak aja. Kan malam minggu tuh jam 3 kita di sini. Berarti gue harap nonton di luar gue. Ya. Mau ikut gak? Nobar di lapangan ini lu gawe ya? Udahlah gawe. Nonton bola 2 jam. Gak, masih bisa lah gawe jar. Paling gua anjir. Nah, ada skor realistis besok. Nah, tebak skor deh. Terlepas dari siapapun yang menang, skornya berapa kalau lu? Kalau gua Iya. lawan Arab Heeh. 1-0. 1-0. Lu Nggak Lai, jauh. terlepas siapapun Gua yang 2 menang, sih ya? antara 1-0 1 sama. Lu Lai? Gua satu sama. 1-0. 1-0. Sama 1-0. ya. Soalnya Kalau gua 2-1 sih kayaknya. 2-1 Iya. Indonesia. Nggak tahu kan terlepas siapapun yang Gua 3 menang. deh, gua 3. 3-1. Enggak, satu sama. 1-0, 2-1. Cuma bukan tebak skor. Tapi kalau gua 1-0 gua. Lebih fix gua 1-0. Kan kita nggak nyebut siapa yang menang, Iya, cuma lebih ke 1-0. skor. Kalau gua 2-1. Nah, andai kan Indo menang, Ya, berapa kosong? menang. Iya. Itu 1-0 Kalau dibilang menang, kan 2-0 tadi tebak skor, gua 2-0. lebih aman, safety. Kalau gua 2-1. Indonesia menang. Gua nggak percaya kalau PS bisa gol. Sumpah. Kalau yuk
Kalau gue sih menang 2-0 sih Indonesia. Lebih Terakhir kepengennya sekali ya. kalau Arab yang menang. Dan itu berapa? Gua tuh 0. 2-1. Kalau Arab yang menang Ya, di atas 3. Gue 2-1. Serius gue jujur realistis. Gue 2-1. Gue di atas 3. Karena menurut gue kalau ini bahas lagi, Iya. kalau kita bukan orang Indonesia, kalau kita secara data statistik, kalau dibilang data prediksi kita skor ada. Arab yang menang di atas 3. Keuntungannya banyak kan. Keuntungan baik banget. Karena menurut gue ini balik lagi nih, ini di luar kita orang Indonesia ya. Maksud gue di luar optimis gue yang 100%. Secara data jauh dan secara statistik dan pemain-pemain yang kapasitasnya di bawah jauh. Arab diunggulin. Iya, head to head juga jauh. Head to head nggak jauh kalau itu head. Ronaldo Kalau itu balik-balik. mainnya. Iya. Iya, balik-balik ke belakang-belakang. Ronaldo nonton ya? Kalau nggak ada match kayak bisa nonton deh. Kayaknya kan emang gak ada match. Udah internasional break lah. Kan gue liat fleksi. Liga 1 masih main. Liga 1 Nggak boleh tuh. Harusnya kan internasional break semuanya nggak main. kan Liga 1 nggak dianggap FIFA. Apa? Nggak dianggap FIFA. Iya sih. Sebetulnya AFC juga nggak dianggap FIFA sih. Iya. Nggak ada nggak ada keterikatan. Bukan di bawah FIFA AFC Iya. kan iya. Makanya kan pas Erick Thohir naikin Banding itu. banding nggak bisa. Tapi menurut gua, Sudah 46 menit aja ya. Nggak terasa cuy. iya. Sampai pagi kayak kita aja yuk, dari subuh sampai jam 9. Tapi gua nggak tahu. Gua akan jujur gua akan besok nih, gua kerja nih. Gua tidur di rumah. Pikiran lu pasti bola ya? Bola. Gua kerja Gua nih pagi banget ada bola ya, gua nih dari pagi Iya. sampai Nah itu yang gue bilang kalau Indonesia kalau lawan Arab kemungkinan besar lawan Irak tuh untuk Lemes ya? semangat nontonnya itu. Nggak ada. Makanya kan yang tadi lu bilang kan, gue tadi langsung mikir otak gue nih kalau lu bilang secara bisnis Indonesia nih misalkan lawan Arab ditakdirin kalah, lawan Irak pun penonton Indonesia nggak akan santuisias lawan Arab. Kalau menang lawan Irak tuh makin gila. Nah bisa jadi si botak nih bikin Indonesia kalah lawan Irak. Intinya Indonesia pertandingan pertama ini harus memanfaatkan dengan baik, harus menang. Iya harus Iya. menang. Kalau nggak sih Wajib, jangan wajib. kalah. Bakal berdampak. Kalau menurut gue sih Indonesia harus ngegolin intinya. golin Iya. awal golin dengan Ya. Jangan seri 0-0, seri 0-0 tentang. Iya. Harus golin. Soalnya Di waktu yang cepat. Iya. Iya, Soalnya gua biar aman kan. soalnya nih yuk Indonesia itu tipikal kalau kejebolan lemes yuk. Lemes. Walaupun Ngedon, denaturalisasi. ngedon. Itu masa bantahan sekarang masih kayak gitu. Iya. Iya walaupun Buat ngebalik gua- susah. Kan gue bilang walaupun pemain naturalisasi tetap kayak gitu. Kayaknya tuh Gua kalau Indo gua update daripada BPL, Baptis Premier League. udah nggak BPL ya, lain. Udah lawan BPL. BPL tahun berapa? Dulu Belum 2000. 13 Kan iya. 15 ke bawah. Hah? Sekarang IPL aja. IPL aja kan. Inggris Premier League, Iya. Oh England Premier League. gua tadi abis baca ini media-media yang nanya sama orang-orang kalau Indonesia lolos apa yang akan lo lakuin. Lucu-lucu banget tuh kayak gue bakal muterin HI nggak tahu berapa kali. Terus kayaknya saya bakal nyebur ke laut deh. Lucu banget tuh. Tapi kayak kalau menurut gua akan ada Biar aja konvoy. hukum gua nih gitu. Apa? Ya itu udah